Sudah tahu buku Lazarus yang bertajuk Listen Like Dog? Ini sejatinya buku komunikasi yang mengajarkan kepada kita apa yang harus dilakukan ketika sedang melakukan komunikasi antar pribadi. Menarik, saya bertemu teman muda saya di sebuah kafe. Wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang tidak happy. Usianya sekitar 23 tahun. Baru diwisuda di tengah pandemi corona ini. Dia mengangguk, mungkin juga tersenyum dengan masker menutupi sebagian wajahnya. Dia bercerita bahwa baru bertemu klien yang awalnya di telepon sudah setuju untuk melakukan kerjasama. Tapi tiba-tiba gagal. Dia, sebut saja namanya Zal, terheran-heran mengapa bisa seperti itu. Gampang, itu karena si Zal ini tidak mampu memahami apa yang klien inginkan. Zal berkilah, dia sudah mendengar apa yang dibicarakan. Saya tepuk pundaknya, biar dia tidak ngeyel terus. Mendengar dan mendengarkan, itu berbeda. Mendengar adalah proses fisiologis, jika ada suara yang menyentuh gendang telinga kita. Adapun mendengarkan adalah proses yang melibatkan dimensi psikologis dan kognitif. Dalam mendengarkan, selain proses fisiologis, juga harus menginterpretasi, mengingat, dan menanggapi stimulus. Bisa jadi, yang dilakukan Zal baru sampai taraf mendengar, bukan mendengarkan. Ngomong-ngomong soal mendengarkan, saya jadi teringat buku Listen Like a Dog yang ditulis Jeff Lazarus. Buku Lazarus yang satu ini merupakan buku lama, terbitan 2016. Si Lazarus menyarankan, jika ingin menjadi pendengar yang baik, belajarlah dari anjing. Pernahkah berbicara dengan anjing yang kita miliki, perihal sakit hati dan kegembiraan? Pokoknya si Guguk ini menjadi tempat curhat. Di hadapan si Guguk, kita merasa bebas, mau berbicara apapun. Selesai curhat dan mengungkapkan unek-unek, kita merasa lega. Percayalah, meskipun mereka tidak berbicara bahasa kita, mereka benar-benar mendengarkan. Yang pasti, saat curhat, si Guguk tidak pernah menyela kita. Anjing sangat memperhatikan kita. Mereka mempelajari ekspresi wajah kita, bahasa tubuh kita, gerakan mata kita, dan pola suara kita. Anjing tidak hanya mendengarkan dengan telinganya, mereka juga mendengarkan dengan segenap keberadaannya. Mendengarkan dengan benar dapat meningkatkan setiap hubungan dalam hidup seseorang. Selain itu, mendengarkan juga dapat mengubah asosiasi yang rusak dan menyuntikkan kehidupan baru ke dalam interaksi bisnis dan sosial. Itu adalah ramuan ajaib yang menempa hubungan nyata dengan orang lain. Nah, si Zal harus membaca buku ini biar berhasil meyakinkan kliennya. Zal harus belajar curhat sama anjingnya. Jangan-jangan si Guguk malah curhat sama si Zal. Demikianlah artikel saya. Senang dapat berbagi dengan Anda.